Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman. Ini lokasinya ada di pinggir jalan raya ya, pas di belakang saya, jauh di sana. Paling dari tempat duduk saya sekitar 5-4 meter sudah jalan raya. Nanti sedikit berisik ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi inspirasi untuk teman-teman yang suka proses membuat bahan bonsai dari budidaya cangkok, bahan bonsai sancang. Saya mau menampilkan ini nanti untuk hasil dari pecah batang bahan bonsai sancang. Apakah bisa menutup? Saya yakin 100% bisa ya. Tergantung bahannya awal sebesar apa. Kalau dari sebesar puntung rokok tentunya paling nanti lingkar sekian sudah menutup ya. Tapi kalau teman-teman prosesnya pecah batangnya dari budidaya cangkok sebesar ini, sekian kira-kira lakukan pecah batang, mungkin sekian baru menutup. Nah, ini saya mau proses memberikan motivasi untuk teman-teman. Jadi kita manfaatkan bahan limbah yang ada di lahan kita budidaya cangkok untuk memperbanyak bahan menjadi sebuah karya yang luar biasa ya tentunya. Oke, seperti apa ini nanti saya mau sedikit memberikan sentuhan untuk bahan ini, untuk nanti mungkin ke depan pengen saya besarkan lagi ya untuk batang utamanya. Dan ada sudah saya persiapkan 2 cabang pertama dan terusan ke atas. Oke, seperti apa? Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terkadang saya sendiri juga terinspirasi ya dengan apa yang pernah saya lakukan dengan menyepelekan bahan atau limbah yang seadanya daripada bahan kita yang di lahan. Entah itu jenis bahan bonsai apapun ya. Sedikit saya sharing untuk teman-teman dan bisa memanfaatkan bahan yang ada, limbah yang ada di lahan kita. Untuk bahan ini, awal pertama saya budidaya cangkok dari sebesar sekian ya. Dan saya dari sini juga kadang punya pikiran, waduh, kenapa banyak sekali bahan yang sampean atau saya pribadi kita buang begitu saja. Ini dulu dari cangkok saya budidaya, setelah panen saya tanam di polybag. Setelah tampak subur saya lakukan pecah batang, kemudian saya tanam di ground. Dengan bahan konsep seperti ini tentunya
dengan indukan sancang, seandainya kita punya sebesar sekian ya, tentunya cabangnya banyak sekali. Ini sedikit memberi motivasi untuk teman-temannya. Jadi seandainya seperti ini kita ya, seandainya ya kita jual 150 atau 100.000 pasti laku. Kalau kita bikinnya banyak, mungkin kita menjadi sesuatu yang berharga dari limbah yang ada di lahan kita. Jadi untuk teman-teman tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang kita harus budidaya sebanyak mungkin, 100 batang, 50 batang, 200, kalau mampu 300 batang. Dan mungkin untuk adik-adik ya yang masih sekolah di bangku SMP atau SMA ya, ini menjadi aset sebagai contoh ya. Dan kita juga bisa bergabung, berbaur, belajar bersama, sharing ke komunitas-komunitas yang ada di daerah. Nah, ini menjadi motivasi ya. Jadi untuk nanti ke depan aset bagi kita. Nah, sedikit saya ini tadi saya menyampaikan untuk teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan limbah yang ada, entah jenis bahan bonsai apapun. Kalau untuk saya pribadi, jenis bahan bonsai apapun semuanya bagus, tergantung kita mengolah, mau belajar. Nah, tadi sudah saya perlihatkan untuk keseluruhan dari belakang sananya, samping sama sebelah sini ya, untuk bahan ini. Kalau kita lihat seperti ini, kita setel langsung kita potong di sini saja sudah lumayan ya. Cuman ini sedikit agak konsep tanamnya masih sedikit miring ke kanan sedikit, kurang reposisi ke sini. Nah, ini saya mau lakukan pembesaran dulu untuk biar maksimal. Kalau akar muter keliling nanti kita bisa manipulasi ya, kita bisa pangkas mepet lagi dengan spasi-spasi yang untuk teman-teman mungkin sudah banyak terinspirasi ya di pameran-pameran bonsai ataupun di media sosial Facebook atau YouTube, atau kita sharing-sharing ke teman yang lain. Oke, saya sedikit mau memberikan sentuhan. Nanti di sini terlihat, kita geser ke sebelah kiri ya untuk bahan ini seperti apa. Nanti akan saya lakukan, ada di sini terusan ke atas ada 2. Jadi saya akan buang salah satu. Kenapa ini nanti saya lakukan pembuangan? Terlihat ya, nampak di sini setelah saya geser sedikit ke kiri untuk pengambilan videonya, saya pengen pembesaran pangkal batang bawah. Dan di sini terlihat ada pembengkakan di atas. Kenapa? Kalau kita pelajari di sini ada 2 batang utama naik ke atas lurus jajar. Nah, di sini terjadi pembengkakan. Ini saya akan eksekusi 1, dan yang kedua nanti sedikit saya akan lakukan untuk reposisi pergerakan batang utama ini, sedikit saya tarik ke kiri, karena di sini rencana ya, ini baru rencana ke depan yang di sini buat terusan ke atas. Oke, saya mencoba nanti bagaimana teknik untuk yang agak sedikit sulit ini, nanti kita reposisi menggerakkan batang utama ini ke kiri ya. Berat sekali karena akarnya ini sudah nyampe ke tanah ya mungkin ya.
Di depan tadi sudah saya sampaikan ya, untuk kita memanfaatkan limbah yang ada daripada kita potong, kita buang. Ini kenapa saya lakukan langsung eksekusi, saya potong, saya buang tanpa saya lakukan budidaya cangkok. Karena untuk saya pribadi, saya sudah tanam indukan sebanyak mungkin di lahan ground untuk budidaya cangkok. Makanya ini saya berani langsung eksekusi untuk proses membuat bahan dasar, biar tidak menghambat, mempercepat kita proses membuat bahan dasar. Jadi untuk teman-teman saya sarankan yang belum punya bahan indukan banyak, kita potong, kalau bisa kita stek ya, langsung di tanah tidak apa-apa, di polybag juga lebih bagus, baru kita taruh di pinggir parit atau di lahan yang kosong, untuk kita nanti biar tidak kehabisan bahan bonsai kita. Kalau teman-teman tadi tidak di skip untuk video proses yang agak sedikit susah menggerakkan, ini tadi ya, bahan dasarnya ini sedikit miring ke kiri, saya gerakkan ke kanan. Tadi sebelum saya lakukan penarian, saya siram pakai air. Yang pertama, kenapa saya siram air full? Untuk tanah ini biar tidak keras ya. Jadi kalau kita tarik akan lebih mudah. Agak sedikit susah, saya siram lagi pakai air full sampai penuh sambil saya goyang-goyangkan. Setelah agak sedikit mudah, di sini saya lakukan pemberian pemancang ya, yang kuat. Pemancangnya saya tarik pakai tali rapiah. Terus jangan lupa untuk teman-teman, bekas luka-luka yang kita kerjakan, kita kasih salep kambium ya. Ini dia ya, untuk lukanya sangat lebar sekali, lumayan, tapi sudah saya kasih salep kambium. Kalau lebih aman lagi sebenarnya dikasih penutup aluminium foil ya. Salep kambium biar kering, aluminium foil. Kalau biasa teman-teman atau orang Jawa sebutnya tambal panci. Nah, akan selalu saya update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa. Dan ini nanti ke depan ini rencana terlihat untuk cabang pertama yang sebelah kiri dan terusan ke atas sebelah kanan, tapi belum tahu ya nanti seperti apa. Saya akan terus sharing-sharing sama teman-teman yang lebih senior, yang terdekat dari saya. Terus nanti kalau ada teman-teman senior main juga, saya akan tunjukkan nanti konsepnya seperti apa. Tapi yang paling utama ini nanti saya pengen ini lebih besar lagi, dan masih proses panjang dengan nanti tahapan-tahapan membuat anak cabang akar. Akarnya biar besar-besar dulu, nanti saya potong pendek mepet. Nanti seperti apa akan selalu saya update untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit memberi motivasi, semangat untuk teman-teman. Kita terus berkarya, berbudidaya, memanfaatkan bahan bonsai yang ada di lahan kita, entah itu bahan bonsai apapun itu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.